memberkati pagi hari ini Bapak Ibu. Kita boleh sama-sama angkat tangan kita yang diberkati Tuhan. Wah, tidak terasa kita sudah berada di ujung bulan Oktober. Sudah 10 bulan kita melalui tahun 2025 semua karena kasih Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, bentuk terima kasih kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, jangan ada yang berdiam diri, ekspresikan bentuk ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang di hadapan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Engkaulah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah. Sebab Engkau Bapa kami. Sebab Engkau Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh, sebab Engkau Bapa yang baik. Sungguh baik. Oh Tuhan. Kau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Kau hidup pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tak pernah lepas penjagaanmu, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kami mau sembah Kau Tuhan.
lebih lagi hampiri tatamu yang kudus Tuhan. Menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Biar kami lebih lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan. Mari dengan rendah hati katakan di hadapan Tuhan. Engkaulah berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari kita bangkit berdiri katakan di hadapan Tuhan. Kami mau menari dan melompat bagi Engkau Raja yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kau angkat tanganku Lisa.
kiri kita ucapkan, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Kami mau puji Engkau lebih lagi, Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami memuji-Mu. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Mari lebih semangat lagi katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, Tuhan. Kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kaulah Kami yang hebat, Tuhan Yesus. Kaulah Kami yang hebat. Haleluya. Sekali lagi sebelum duduk tos kanan kiri kita katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Semua firman-Mu, amin Tuhan Yesus. Biar setiap benih firman yang disampaikan Tuhan, boleh tertanam dalam hati setiap kami, Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap pada
Amin. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Haleluya. Firman-Mu. Amin. Oh. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang kuat, kuasa-Mu Tuhan nyata atas kami. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan, kami agungkan. Oh, hirala masuk kini karapato kini kanala masik kini nerahaka tabatu hikini lamayase. Kulara palamba tahakara lama sakana lama kokinya lama siki. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan ibadah kami bukan ibadah yang sekedar tatanan liturgi. Kami tidak mau Tuhan ibadah kami hanya sebuah kebiasaan. Kami merindukan saat kami Tuhan datang ke tempat ini. Setiap pribadi kami merindukan kami mau berjumpa dengan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau siap memberkati kami. Sebab kami tahu Tuhan Yesus terlebih rindu untuk memulihkan kami. Tuhan Yesus terlebih rindu untuk menyembuhkan sakit kami. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Sementara firman Tuhan disampaikan, pengajaran firman disampaikan, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Umat-Mu yang hadir, mungkin datang Tuhan dengan sakit, datang dengan beban berat, datang dengan pergumulan, datang Tuhan dengan tawar hati. Hari ini mengalami kemerdekaan. Hari ini Tuhan sementara hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Terima kasih Bapa di surga. Taruh hati-Mu dalam hati hamba-Mu. Agar pengajaran firman hamba-Mu sampaikan dengan lugas, tegas dan jelas. Sehingga setiap umat-Mu dapat menangkap apa yang Tuhan mau taruh dalam hati mereka. Tuhan, kami tidak mau membuka kesempatan kepada iblis. Kami mau belajar rendah hati, memiliki hati seorang murid. Sebab kami tahu saat kami angkuh, maka kami tidak akan membawa pulang berkat-berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan rendah hati. Apapun yang disampaikan kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang membenahi kami. Urapan-Mu turun bagi hamba-Mu, kami siap diajar, kami siap dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati firman katakan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Di sini mah banyak orang Medan ya, kok saya ngomong horas. Wah, kenceng kan? Nah, jadi kalau saya ngomong shalom lebih kenceng dari horas. Shalom. Yes, begitu. Jadi anak-anak Tuhan harus semangat. Ya, saya tahu Bapak Ibu lagi duduk sambil bertanya, ini pendeta kecil mungil itu siapa? Yang pertama saudara ya, saya biasa itu kalau bawa firman Tuhan santai tapi nusuk. Nah gitu. Santainya saya kadang suka jalan-jalan.
Jalan-jalan, kiri kanan turun, nanti turun lantai 1 ke kamar mandi balik lagi. Enggak ya. Yang kedua saudara, saya banyak bertanya. Kenapa saya banyak bertanya? Biar tidak ada yang tenggelam dalam roh. Ah begitu ya. Oke. Bapak Ibu sudah kenal saya? Belum. Kenal kali. Ada flyer, tak tahu namanya tah? Oke. Saya Ibu Pendeta Andriana Trisasanti. Suami saya Ambon saudara. Jadi nama saya jadi Andriana Titale. Tapi saya aslinya dari mana? Yo. Tuh kan saya kalau khotbah santai kan. Ini anak-anak muda paling demen ini khotbah begini. Saya dari mana kelihatannya? Ya, yang pasti saya bukan dari bule saudara. Ya, bukan dari Amerika. Saya dari Jawa Tengah. Saya dari Keraton Surakarta, saya lahir di Istana Surakarta, saya lahir di dalam Istana Surakarta. Saya cicit dari Raja ke-10 Keraton Surakarta, Kasunanan. Keluarga inti saya, mama papa saya muslim saudara, awalnya. Nanti saya di tengah khotbah saya akan saksikan. Kalau saya cerita sekarang mah gak seru ya, ntar aja di tengah-tengah. Saya gembala sidang di GBI Pondok Maharta di daerah Ciledug, Tangerang Selatan, di desa Pondok Kacang Timur, percaya aja pasti ada, lihat peta ada pasti saudara ya. Yang kedua, saya seorang dosen, ya salah satu saya ngajari Bu Gembala saudara. Jadi saya dosennya Bu Gembala saudara. Ya saya seorang dosen, saya mengajar pastoral counseling tapi di STT yang lain saudara. Di Setiabudi saya mengajar pastoral counseling dan etika Kristen. Saya seorang konselor, saya punya kantor konsultan. Pelayanan saya konsultan untuk kejiwaan dari yang lempeng sampai setengah lempeng sampai enggak lempeng. Mudah enggak? Yang lempeng itu yang mau cerai, gebuk-gebukan, yang punya masalah keuangan itu masih saya anggap lempeng saudara. Setengah lempeng itu yang mulai depresi, yang mulai bengong, yang mulai, nah begitu. Yang gak lempeng itu yang schizofren. Bapak Ibu anak muda tahu schizofren? Gak tahu, schizofren itu bahasa awamnya gila. Jadi saya sudah biasa melayani orang gila. Orang gila enggak bisa dikonseling saudara. Yang dikonseling keluarganya yang waras. Ya, dari tahun 2015 pasien klien yang saya layani saudara 116 dan di tahun 2024 tinggal 17. Kemana yang lain? Sembuh. Kami tidak pakai obat tapi kami pakai kuasa Tuhan. Tidak ada obat. Kita cuma praise and worship, kita doakan. Ya, oke. Dah ya kenalannya ya, kagak khotbah ntar. Ya oke, saya kasih PPT ya kalau nggak salah ya. Ya saya kasih PPT. Hari ini ibadah pertama kita akan belajar jadi orang Kristen yang memiliki harga yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara tidak hanya dipanggil percaya Yesus lalu beragamakan Kristen. Tuhan Yesus tidak pengen cuma saudara menu-menuin gereja. Tapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita menjadi orang yang diubahkan karakternya. Sehingga kita sama seperti Kristus, katakan amin. Yesus tidak sedang berkompetisi dengan setan, banyak-banyakan pengikut. Karena Tuhan Yesus ingin saudara, agar kita menjadi orang Kristen, bukan cuma gereja, hanya kuantitas banyak-banyakan, tetapi kualitas rohaninya, cemen. Ngerti cemen saudara? Kita harus menjadi orang Kristen yang betul-betul kita percaya Yesus, tapi punya kualitas kerohanian yang mahal. Katakan sama-sama mahal. Harga menentukan kualitas. Saya tidak sedang khotbah dagang, tapi saya kasih ilustrasi contoh yang gampang. Ya, sudah lihat di gambar. Itu gambar apa? Sepatu. Tahu harga sepatu ini? Enggak. Harga sepatu ini saudara, ya 1,7 miliar. Sebab ini tidak dipakai. Sepatu ini terbuat dari emas 24 karat. Dan sepatu ini hanya dibuat di dunia cuma satu.
Siapa yang mau beli angkat tangan? Saudara pernah pegang duit 1 M? Hah? Terima kasih untuk kejujuran saudara ya. Boro-boro Bu 1 M. Tapi karena harganya mahal 1,7 M saudara. Maka kualitasnya juga keren, emas. Memang bukan untuk dipakai. Tapi saudara, orang terkaya di dunia, dia punya itu. Next. Ini sepatu bukan premium, KW. Kalaupun toh harganya 100.000 lebih, saya percaya saudara sanggup membeli. Setuju? 100.000 sepatu itu masih termasuk murah Pak. Sepatu yang sekarang ya, yang bukan ori, tapi di bawahnya ori, itu 400-an, 500-an. Jadi kalau cepek lebih aja ya ilah. Saya tanya sama saudara, saudara lebih sanggup beli sepatu yang di atas apa yang di bawah? Kalau dipakai dan harganya mau dijual lagi lebih mahal yang di atas apa yang di bawah? Atas. Pinter anak-anak. Sekarang lihat gambar yang berikutnya. Ini gambar apa yang saya yang perempuan? Gambar apa ibu-ibu yang wanita? Ini tas Hermes. Keluaran yang terakhir. Ya. Harganya 575, bukan ribu, juta. Mau dikasih duitnya ibu-ibu yang wanita atau mau tasnya? Hah? Ketahuan dah wajahnya dah. Memang seneng duitnya ya, saudara ya? Iya. Ini Hermes. Coba dibandingkan dengan gambar yang lain. Saya tidak mengecilkan produk dalam negeri. Ini harganya saudara 100, bahkan ada di Tanah Abang itu yang 50 ya. Ya, 50-75. Saya kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak semua ya, anak-anak muda dengar. Harga itu menentukan kualitas. Saya pernah beli sepatu sendal di pameran biasa lah ya. Di pameran yang kayak ITC begitu. Bentuknya sih keren. Jujur ya. Apa yang saya pakai nggak kelihatan aja murah ya. Padahal saya juga beli nggak mahal-mahal sudah. Harganya 50.000 itu sepatu sendal. Saya beli. Saya nggak pakai. Suatu ketika saya kondangan. Saya pakai itu sepatu sendal 50.000. Tahu saudara? Saya pakai aman. Berangkat aman. Pulang aman. Minggu depan saya pakai pelayanan. Karena warnanya sama dengan baju saya. Saya khotbah kan orangnya nggak bisa. Saudara. Oh nggak bisa saya khotbah begitu. Saya kalau khotbah berapi-api jalan-jalan. Saya udah bilang saya jalan-jalan turun naik. Jadi saudara. Sementara saya seru. Saya berkhotbah berapi-api. Itu tiba-tiba talinya putus. Kualitasnya Pak, kualitasnya. Harganya gocap. Walaupun kelihatannya sih memang keren desainnya. Harga menentukan kualitas. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita boleh sama-sama duduk beribadah di jam yang sama, di gereja yang sama. Anda boleh disebut orang Kristen. Tapi kualitas rohani orang bisa berbeda. Setuju? Sudah bisa dengar khotbah yang sama, pendeta yang sama, detik yang sama. Tetapi yang satu diberkati 50%, yang lain belum tentu diberkati. Yang satu memandang dengan sungguh-sungguh, ini pendeta mau ngomong apa. Kalau sudah tengah-tengah, ini khotbah gue banget. Tapi ada yang, amin, men. Saya mau kasih tahu saudara, 50, 60, 80, 100 sama-sama jemaat mendengarkan khotbah yang sama. Tapi belum tentu semua sama-sama dapat berkat yang sama. Tergantung kualitas dari kerohanian. Tergantung kualitas saudara cinta sama Tuhan seperti apa. Coba kalau saya tanya, regu A.
Tuh kan saya tanya kan, regu A, Bapak regu A ya. Ingat nih Bapak regu A nih. Cinta Tuhan Yesus? Ditanya ini kau jawab kau. Semua. Ini regu A ini. Dari Bapak sampai itu regu A. Kalau yang bisa jawab dapat hadiah loh. Televisi setengah in. Ayo regu A. Saudara yang di regu A cinta Yesus? Cinta Yesus. Amin gitu ya. Regu B. Pak ingat Pak regu B Pak. Regu B mengasihi Yesus? Oh makin kenceng. Regu C Bapak Gembala dan Ibu Gembala kau. Ya sama belakang ini ya. Oke. Saudara mengasihi Yesus, cinta Yesus, mau berkorban buat Yesus? Tuh yang kenceng kan Bapak Gembala kan, Ibu Gembala. Ama yang tua-tua. Ya udahlah, umur gue tinggal dikit. Sana mencintai, sini mengasihi, yes, mau berkorban, mulai kurang. Nah yang di sana, kita jawabnya kenceng-kencengan aja. Ya, pasti gitu ya. Saudara mencintai Yesus, mengasihi Yesus, mau berkorban buat Yesus. Banyak memberi, banyak berkorban waktu. Dan saudara siap mati buat Yesus? Nah kan kurang kan? Kenapa saya tunjuk yang mati, yang anak muda? Susah belum kawin Bu. Sana yang paling susah loh gue tanya. Ini saya lagi ngetes kualitas. Orang Kristen kalau disuruh Tuhan yang gampang-gampang. Yes, haleluya. Waduh, yes. 3 kali. Tapi kalau sudah mengampuni. Yang mana Tuhan? Yang mana yang mengampuni yang mana? Dia. Oke. Dia oke sih. Dia Tuhan, amit-amit mengampuni kagak bisa. Dia yang salah Tuhan, Tuhan mah kagak paham. Dia yang nyakitin gue Tuhan, enak aja. Denger ya Tuhan ya, 7 tanjakan, 7 kelokan, 7 turunan kagak gue ampuni. Orang Kristen yang berkualitas, dari yang mudah sampai yang sulit sekalipun, kita akan berkata, apapun yang Tuhan mau atas hidupku, sekalipun itu susah. Aku harus melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti aku. Kan Tuhan yang utus. Aku percaya Roh Kudus yang memampukan aku. Itu Kristen yang berkualitas bro. Kalau para pelayan Tuhan melayani di sini. WL, penari, pemusik semuanya. Kolektan, majelis. Bisa melayani? Yes bisa melayani. Besok ada yang gak datang. Tolong gantiin ya. Siap Pak Gembala. Minggu depan ada yang lain gak datang. Kau gantiin lagi. Siap Pak Gembala. Yang satu gak datang lagi. Pak, Bapak tuh orangnya cinta Tuhan. Bapak gantiin ya. Sekarang Bapak tolong gantiin. Ini Asher nih, si ini gak datang sakit. Bapak yang gantiin ya. Terus saja Pak Gembala. Gue terus yang gantiin. Jadi saudara, kualitas itu akan terlihat. Ya, oke next. Yuk kita akan lihat bersama-sama. Hari ini belajar tentang kualitas. Banyak orang dalam kehidupan memiliki standar nilai kehidupan yang berbeda. Jemaat boleh banyak, ini berbagai keluarga. Tapi tetap standar nilai berbeda. Menurut apa Bu Pendeta? Pola asuh. Keluarga yang satu sama keluarga yang lain, cara pola asuhnya bisa berbeda. Saya orang Jawa, saudara orang Medan, ada yang orang Manado, ada yang orang Ambon, misalkan gitu ya. Pertama, dari kebudayaan tentu beda, betul enggak? Tapi saya tanya, berbagai suku ada enggak suku yang ngajarin, anak-anak kau harus kurang ajar sama orang tua, ada? Enggak ada. Itu masih standar. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana anak-anak muda di dalam keluargamu kelak akan jadi orang seperti apa? Monster kah? Karena terluka ataupun tidak. Itu tergantung dari nilai standar kerohanian. Nilai standar kebenaran yang diajarkan kepada anak cucumu yang ada di keluargamu. Keluarga yang satu dengan keluarga yang lain bisa berbeda. Jangankan orang lain. Di dalam keluarga besar saja saudara. Keluarga yang kita, diajar kebenaran, benar nilainya baik.
Tapi kita punya adik sudah berkeluarga, tapi pola asuhnya bisa berbeda. Kita punya kakak sudah berkeluarga, tapi kakakku nih ngajar anakku gak sama dengan aku, bisa berbeda. Itu menentukan nilai kehidupan yang berbeda. Yang satunya, sudahlah tak perlu sekolah minggu lah, kasihan. Anak kita sudah sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtu kadang ada ya ekskul. Jadi minggu gak usah dibangunkan. Tapi ada keluarga yang, gak bisa mah. Sayang bangun yuk, kita sekolah minggu yuk. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Oma, Opa. Kalau engkau menanamkan kebenaran firman Tuhan sejak dia kecil, PR-mu tidak berat. Katakan amin. Anak-anakmu akan tahu bagaimana hormat sama orang tua. Anak-anakmu akan tahu kelak bagaimana dia mencari pasangan hidup. Bukan cuma seiman, tapi seimbang. PR-nya orang tua ringan. Tanamkan nilai kebenaran. Next yang berikutnya. Demikian dengan standar nilai kerohanian. Ini sangat penting Pak Bu. Demikian dengan standar nilai kerohanian dan pengenalan akan Kristus. Hal ini menentukan kualitas kedewasaan rohani. Orang boleh sama-sama Kristen, orang sama-sama melayani, orang sama-sama di gereja yang sama. Tapi kedewasaan rohani bisa berbeda-beda. Pak Bu, kedewasaan rohani tidak tergantung berapa lama lu jadi orang Kristen. Tidak berapa hebat kau di gereja ini sudah berapa lama dan berapa lama kau melayani. No. Tapi kedewasaan rohani akan terlihat saat engkau berada di dalam tekanan. Kalau kita di gereja duduk manis dengar khotbah semuanya, shalom, haleluya. Saudara mau berkorban buat Yesus, amin. Saudara, kita harus mengasihi sesama, amin, amin, amin. Pulang kebaktian. Saat engkau di rumah, saat engkau diperlakukan tidak adil, saat hidupmu tertekan, saat engkau harus bayar kontrakan tapi kau tidak mampu, saat engkau berdoa tapi engkau belum dapat jawaban doa. Disitulah terletak kelihatan kedewasaan rohani. Kekristenan yang sesungguhnya akan terlihat bukan saat saudara manis-manis saja di gereja. Tapi buah dan kedewasaan rohani akan terlihat saat saudara justru berada dalam tekanan. Saya tidak mendoakan saudara semua dalam tekanan. Kalau saudara disakiti, pengkhotbah siapapun khotbah di sini, mari belajar mengampuni. Saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan ampunilah mereka. Amin, amin, pulang. Saudara di rumah, anak masih kecil sampai gede, udah gede ngelawan kita. Mama bisa diam gak? Banyak bacot loh. Dem. Hati seorang ibu tuh paling sakit kalau dibentak sama anak. Bener gak ibu-ibu? Kenceng tuh. Tapi Tuhan khotbah tentang apa? Ajar anakmu, berikan nilai kualitas dan belajarlah untuk didik dengan kasih dan pengampunan. Tiap hari kita nyapu bagus-bagus, bersih-bersih, disemprotin. Tetangga besok buang sampah depan rumah kita. Besok disapu, buang sampah lagi. Disapu lagi, buang sampah lagi. Terus kita gimana Bu? Ya tegur dengan baik-baik. Sepada. Assalamualaikum Bu. Maaf ini sampahnya bisa agak ke sana enggak? Terserah saya mau buang sampah. Bukan Bu, soalnya kalau dia keras, saudara memang tidak mudah. Disinilah letak kita belajar. Kalau saudara, lu punya mata kagak? Yang lihat saudara berantem dengan tetangga orang lain yang pakai jilbab. Oh jadi gitu orang Kristen. Saudara adalah surat cinta yang terbuka. Yuk kita baca Alkitab kita, saya sudah tulis. Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13, Bapak Ibu Saudara tolong baca. Kalau pendeta mah enak nyuruh-nyuruh jemaat ya. Sementara saudara baca, saya minum. Yuk baca ya, itu sudah di depan. 2, 3. Terima kasih.
Sampai kita semua telah mencapai apa saudara? Kesatuan iman dan pengetahuan. Pengetahuan yang apa itu? Yang benar tentang siapa? Anak Allah. Di dalam apa? Kedewasaan. Itu kalau bahasa Alkitab tuh begitu saudara. Jangan gitu ya. Tapi ditanya sama diri kita sendiri. Tentang apa kedewasaan penuh? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mau pagi ini untuk jemaat di tempat ini. Katakan amin. Sampai kita semua, sampai saudara. Di sini pria-pria yang jadi papa. Tuhan jadikan aku imam di tengah keluargaku. Sampai kepenuhan Kristus turun atasku. Biarkan wibawa rohani Tuhan angkat dalam hidupku. Saya mau katakan pada pria-pria, bapak-bapak di sini, papa-papa di sini. Bu, mungkin saya nggak dihormati sama istri, saya nggak dihormati sama anak-anak, jujur. Saya sudah tidak menghasilkan nafkah lagi. Tapi saya mau katakan, seorang papa, seorang suami, dihormati atau tidak. Saya mau katakan, bukan hanya terletak menafkahi atau tidak. Tapi saat wibawa rohani turun kepadamu. Sampai kepenuhan Kristus turun atas kita. Istri-istri dengar. Setiap wanita dipanggil menjadi penolong. Amin wanita. Kalau komplain sama Tuhan, itu Tuhan yang ngomong. Di dalam kitab Kejadian. Wanita itu diciptakan menjadi penolong. Kalau menjadi penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Siapa yang ditolong? Suami dan anak-anak. Bukan nolong ngangkat beras atau galon aqua. Tapi wanita dipanggil, mama dipanggil, oma dipanggil, istri-istri dipanggil. Menjadi pendamai di tengah keluarga. Menjadi pendoa di tengah keluarga. Kalau suami lagi rungsing mukanya lagi kisut, istri harus peka. Jadi saudara, ada banyak yang harus kita rubah dalam hidup kita sampai kepenuhan Kristus, kedewasaan penuh ada dalam hidup kita. Untuk apa Bu Pendeta? Merubah karakter kita. Kita masing-masing berbeda suku saudara. Saya orang Jawa bukan cuma Jawa, saya keraton. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Saat saya masih kecil bertumbuh remaja di keraton, saya tidak boleh kami semua, bahkan sampai cucu cicit anak langsung keputren dan keputran. Maksudnya putri-putri kerajaan dan putra-putra kerajaan ya. Tidak boleh sekalipun mengangkat kepala, muka, face to face, lihat mata sama Sinuwun. Sinuwun itu raja. Kalau bahasa Jawa saudara, saya kalau mau sowan, jaraknya saudara, itu harus jauh. Jadi tahtanya tempat duduknya raja di sana, itu saya harus jauh. Dan dilihat dari susunannya. Kalau saya cuma bocah kecil, nggak ada tuh di istana, di keraton tuh ya, anak-anak kecil lari-lari. Yang, nggak ada, nggak boleh sudah. Saya kalau datang, bahasanya laku dodok. Kalau orang Jawa itu namanya laku dodok. Jadi saya kasih contoh ya. Makanya kan saya bilang saya kalau khotbah itu udah paling heboh ya. Saya harus laku dodok tuh saya mesti jongkok. Jalannya begini sudah. Pelan. Ini muka harus tunduk. Saya mau kasih tahu. Saya hanya untuk ya saudara. Menghadap raja yang sama-sama manusia. Dan saya tahu raja itu tidak kenal Yesus. Saya sampai harus begitu. Saudara datang ke gereja beribadah menghadap raja segala raja. Jadi kalau ibadah siapkan hati saudara. Tuhan mau ngomong apa sama aku hari ini? Aku datang ke sini bukan setor muka sama gembala. Aku datang ke tempat ini bukan karena riwah daripada dibesuk-besukin tim besuk. No, saudara. Saudara setiap minggu datang ke tempat ini. Saudara tidak lihat Yesus dengan mata jasmani saudara. Tapi dengan mata imanmu Yesus ada di sini. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tanya lagi sekarang. Pak, Bapak namanya siapa Pak? Lamhot. Oh, Horas Pak Lamhot. Pak Lamhot saya tanya ya. Ini kita lagi kebaktian nih Pak begini. Wah saya khotbah nih. Haleluya. Saya tanya nih. Tiba-tiba saudara, kita semua lihat dengan mata kepala sendiri termasuk Pak Lamhot. Tuhan Yesus Pak. Dengan kemuliaannya masuk Pak dari pintu. Kita semua lihat Tuhan Yesus masuk.
Di belakangnya beberapa malaikat. Saya tanya sama Pak Lamhot, apa yang Bapak lakukan? Ini Tuhan Yesus Pak, benar Pak, dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus jalan dari samping situ menuju ke sini. Dan berdiri tepat di depan Pak Lamhot. Apa yang Bapak lakukan? Ini orang Batak halus bener ya. Ini saya orang Jawa keraton preman ya. Sujud Pak, sujud. Oke sujud doang Pak ya, sujud. Yesus. Gitu, gimana Pak? Ekspresinya gimana? Lihat Yesus nih Pak. Sujud dan ya sujud itu tunduk Pak. Maksudnya gimana? Nangis, bahagia Pak. Wah, gitu gimana rasanya Pak? Seneng gak lihat Yesus? Kok mikir sih Pak? Lihat Yesus seneng gak? Senang. Saya tanya yang lain. Sini anak muda kau. Tadi mana yang BL? Nona. Kau lagi pimpin pujian Nona. Ya. Di hadapan kemegahanmu. Tuhan Yesus masuk. Kamu lagi di sini nih. Oh haleluya Tuhan ya. Semua mata melihat Yesus. Kamu di sini nih. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus masuk bersama dengan malaikat. Apa yang kamu lakukan? Ini Yesus kamu lihat dengan mata kepala. Dengan jubah. Semua jemaat juga lihat. Kamu juga lihat. Ini kita bukan berhalusinasi ya. Saya mau kasih ilustrasi aja. Kira-kira lihat Yesus. Kamu ngapain? Wah Tuhan Yesus. Lari gak deket Yesus? Peluk. Wah. Oke saudara. Ini saya kasih pertanyaan. Kalau Yesus datang kita lihat. Sujud, nangis, dipeluk Yesus. Saya rasa bukan cuma yang WL. Siapa namamu Nang? Bukan cuma Vero ataupun Pak Lamhot. Ya, mungkin jangan-jangan. Bapak Gembala Ibu Gembala lebih heboh. Wow, 10 amat lupa sama jemaatnya. Pokoknya penting peluk Yesus duluan. Betul gak? Kita lihat Yesus loh. Saya tanya sama saudara. Kenapa kita begitu reaksinya? Karena kita lihat dengan mata kita. Tapi kalau orang Kristen kebaktian, mana Yesus? Gak kelihatan. Makanya sembarangan banyak orang Kristen kalau kebaktian. Saya kasih tahu saudara. Bagaimana kita bisa dibilang harga kualitas kerohanian itu betul-betul luar biasa? Nggak di sini nggak ada Pak, tenang. Saya lihatin dari tadi saya khotbah Pak, sampai sekarang wajahnya bersinar semua Pak. Saya bersyukur tidak ada yang begini. Betul Pak. Saya kasih tahu saudara ya. Bagi mereka di luar sana yang orang yang tidak percaya. Mereka menyembah Allah dengan cara mereka. Tapi mereka kusyuk. Betul apa betul? Yang di pura, yang di wihara, yang di masjid. Mereka kusyuk loh. Saya kasih tahu saudara. Saya nggak tahu ini di YouTube ya. Tapi mereka kusyuk. Tapi kita anak-anak Tuhan. Kita beribadah. Betul apa betul saudara? Ini khotbah lama dikit nih. Di kantong nih. Reret. Bergetar mas Ting. Reret. Tuh hati udah gelisah banget tuh. Siapa ya? Siapa ya? Betul apa betul? Kalau ngantuk sedikit. Saya kasih tahu saudara, boleh nggak beribadah makan permen? Saya kasih tahu dulu. Kalau saudara ngantuk banget, it's okay. Tapi hanya kasuistik ya. Jangan, boleh kata pendeta boleh, ayo kita kesini siapin permen semua. Dan usahakan besok kalau bawa permen saudara, jangan yang berisik. Di sana krusuk. Cari yang gampang gitu loh saudara ya. Saya tanya, yang lebih banyak di mana saudara? Saudara banyak jumpai lebih banyak di mana? Di gereja. Coba ngomong kiri kanan. Gue tahu orangnya, coba.
maksud saya gini saudara, ya. Kita akan mengalami kedewasaan penuh bagaimana kita memiliki kekristenan yang berkualitas dan berharga. Next. Oke. Seberapa besar kualitas hidup dan kerohanian saudara tergantung dari nilai harga saudara di mata Tuhan dan sesama. Jadi orang Kristen berdampak atau tidak. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil diberkati untuk memberkati orang lain. Amin saudara. Jangan jadi laut mati yang hanya cuma terima dan tidak berbagi pada orang lain. Berbagi bukan hanya materi, tapi berbagi termasuk senyuman saudara. Berbagi termasuk kata-kata menguatkan saudara bagi orang lain. Yang berikutnya next. Harga di sini bukan harga nominal uang saudara. Bukan jasa, bukan amal. Tetapi harga dari keberdampakan saudara untuk kerajaan Allah, gereja, keluarga, dan bangsa. Milikilah hidup yang berguna untuk kerajaan surga. Bapak ibu saudara kalau di rumah punya barang yang sudah rusak, punya barang yang sudah tidak terpakai, punya magicom tapi udah nggak panas. Saya tanya sama ibu-ibu kalau punya magicom tidak panas, diapain ibu-ibu? Udah rusak, udah nggak bisa dipakai. Diapain ibu-ibu? Dibuang, diapain lagi? Hah? Diloakin, lumayan ya dapat duit ya. Barang kalau di rumah udah gak kepake dibuang. Gak berguna. Saya katakan siang hari ini, saudara jadilah orang yang berguna untuk kerajaan surga. Sekalipun Allah tidak pernah membuang saudara. Walaupun saudara malas pelayanan, walaupun saudara mungkin tidak berkualitas. Tuhan akan sabar membuat kita terus berkualitas di hadapan Tuhan. Saya akan cepat sedikit, next. Ya. Ini template saya tinggal dikit lagi. Ini yang terpenting. Bagaimana agar hidup kita berharga dan berkualitas mahal? Yang pertama, jangan rusak dan busuk. Barang walau mahal, tapi kalau rusak dan busuk maka tetap turun kualitasnya dan jadi harga murah. Setuju saudara? Sekalipun kita punya harga barang yang mahal, tapi ternyata barang itu rusak. Ya, kita beli handphone saudara, belum lama tapi jatuh. LCD-nya hampir mau rusak. Saya mau tanya sama saudara, dijual murah atau harganya mahal? Murah. Jadi orang Kristen jangan rusak dan busuk. Kalau kita mau berkualitas kerohanian kita, nilai hidup kita, nilai pemahaman firman dalam hidup kita. Harganya itu kekristenan bukan cuma keluar masuk gereja, tapi hidup sehari-hari di luar sana betul-betul berkualitas dalam mengampuni orang, betul-betul berkualitas berkata tidak kepada dosa, betul-betul saudara hidup melekat dengan Tuhan. Saya mau katakan hari ini, jangan jadi orang Kristen yang busuk dan rusak. Maksudnya apa Bu Pendeta? Busuk dan rusak itu ibadah iya, percaya Yesus iya, tapi melakukan dosa iya. Saudara ibaratnya secara fisikal dilihat orang haleluya shalom, tapi di dalamnya busuk dan rusak. Kalau mau bertobat, bertobat total. Kalau mau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang betul. Bu, kita kan manusia, masih darah nih Bu, masih daging nih Bu. Kita bisa jatuh dalam dosa enggak? Saya tanya, sekarang ragu deh dulu. Kita manusia Kristen bisa jatuh dalam dosa enggak? Enggak apa-apa, kau masih muda kan? Bisa enggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Saya mau katakan pada saudara, anggap aja nih anak-anak muda jago berenang semua. Dari gaya katak sampai gaya batu. Pokoknya jago berenang. Lalu tiba-tiba lagi main di kolam renang, ada kolam renang yang paling dalam, 2 meter sampai 2,5 meter. Ada gak ya kolam renang segitu? Ada ya, dalam. Jago berenang sih. Dia jatuh, blem. Ya bisa berenang mah kalau jatuh gimana saudara? Ya main-main berenang. Sekalipun dia jago berenang, jatuh di kolam renang yang 2,5 meter, pertanyaannya, dia bisa berenang,
Tapi saya kasih tahu, apakah dia hidup di kolam renang? Dia bisa berenang, tapi apakah dia terus bernafas dan hidup, makan, tidur di dalam kolam renang? Itulah bahasa gampangnya. Ya enggak. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Beda. Kita mungkin lengah, kita mungkin kalau bahasa saya rohaninya tipis, harganya masih tipis. Kristen-kristenan, enggak ada pertobatan, enggak ada buahnya. Lalu kita ditawarin dosa sama setan. Istri kagak tahu, udah berzina aja. Papa mama enggak tahu, colong aja duitnya. Ayo nonton film porno, lain sebagainya. Kita jatuh dalam dosa. Tapi saya mau katakan, ada Roh Kudus dalam hatimu. Setuju saudara? Tuhan Yesus dan firman yang pernah kau dengar pasti akan diingatkan. Nah, engkau sudah jatuh dalam dosa perzinahan, mari bertobat. Roh Kudus tetap akan ingatkan kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Kalau Roh Kudus ingatkan, cepat bangun, berbalik. Bertobat itu saudara, dari berbuat dosa, berbalik. Tapi bukan cuma berbalik, harus tinggalkan dosa. Melangkah dekat dengan Tuhan, beribadah, mohon ampun. Dan terus dekat dengan Tuhan. Cari mentor, cari orang-orang yang bisa membimbing kita. Tinggalkan dosa yang lama. Itu namanya sebuah buah pertobatan. Amin saudara. Jadi jangan busuk dan jangan rusak. Sekalipun kau punya talenta banyak untuk bisa melayani. Saya mau kasih tahu, sehebat apapun orang di atas mimbar. Kalau engkau melakukannya hanya skill. Tapi di luar sana Bapak Ibu Gembala tidak akan ngikutin saudara 24 jam. Engkau bisa baik-baik di depan. Saudara saya kasih tahu ya, saya melayani orang gila di tempat saya. 85% pelayan Tuhan. Guru sekolah minggu. Ada yang di tempat saya tadinya, ada yang enggak di rehab, jadi di rumahnya sendiri. Guru sekolah minggu ngajar baik-baik, siangnya main tamborin, pulang sorenya udah miring. Bingung tuh orang tuanya saudara. Artinya apa? Saya kasih tahu, setan tidak pernah takut saudara jabatannya apa. Iblis tidak pernah takut saudara titelnya STH, MTH, doktor, bahkan pendeta sekalipun. Karena yang saya layani, yang gila ada 5 orang pendeta. Kok pendeta bisa gila? Bisa saudara. Diangkat PDM, diutus Kalimantan pulang-pulang, begini. Maksud saya gini, jadi kedewasaan rohani kualitas itu bergantung di dalam kita. Kelekatan kita dengan Tuhan. Tidak menjamin orang yang kelihatan hebat di depan mata. Shalomnya paling kenceng. Itu benar-benar dia murni. Kadang-kala mungkin kita memang manusia bisa lemah saudara, iya. Jatuh dalam dosa iya, tapi jangan hidup dalam dosa. Ayo cepat bertobat. Berbalik tinggalkan dosa. Katakan amin. Jangan rusak, jangan busuk. Nanti baca di rumah ya biar cepat ya. Yesaya 1 ayat 16. Itu Tuhan marah sama bangsa Israel. Siapa yang suruh kau datang memberikan korban bakaran? Baunya berbau busuk di hadapanku. Itu Yesaya 1 ayat 10 dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana agar hidup kita berharga, berkualitas, menjadi berkat buat banyak orang dan berguna untuk kerajaan surga. Yesus bangga punya saudara. Yang kedua, jangan hanya packaging saja kelihatan original, tapi lihat sampai ke dalam isinya untuk menentukan kualitas. Packagingnya ya IP 16 Pro harganya 21.394.000. Mahal nggak saudara? Kan banyak yang begitu ya. Wow, gue beli dong. IP. Waduh, pas dibuka isinya Nokia saudara. Bahkan handphone sejuta umat nih, opa oma tahu kayak handphone sejuta umat zaman dulu. Saya mau kasih tahu saudara. Jangan jadi orang Kristen yang hanya packagingnya saja. Kekristenan itu saya kasih tahu saudara. Christian not religion but relation. Ini yang kedua poinnya.
Kekristenan itu bukan cuma agama, tetapi sebuah hubungan. Sehingga packaging keluarmu itu sama dengan yang ada di dalammu. Amin saudara. Waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua, Tuhan Yesus akan berkata kepada kita semuanya, cuma dua, sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi Yesus juga bisa berkata, aku tidak mengenal engkau, nyah dari hadapanku. Cuma dua. Matius 7 ayat 21. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Gila banget saudara, ini bernubuat loh. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal engkau. Berarti ini orang Kristen. Berarti ini orang yang tahu, bisa bernubuat. Bisa mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Tuhan bisa berkata loh, aku tidak kenal engkau. Why? Kenapa? You just packaging doang. Kalau engkau melayani, engkau bukan melayani aku. Kalau setan itu lari karena dia takut karena namaku. Tapi lu packaging doang. Di dalamnya engkau bukan melayani aku tapi melayani perutmu. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Saya selalu ngomong sama teman-teman saya hamba-hamba Tuhan. Saya seorang dosen. Saya selalu kasih pesan kepada semua mahasiswa. Kalau engkau kuliah, jangan cuma kejar titel, STH, MTH, doktor, DTH, BSc, BUUD, apalah tuh titelnya panjang. Tapi belajar, kalau engkau kuliah, Tuhan, aku mau semakin di-upgrade. Biar gak belangsakan ngajar orang. Biar banyak orang-orang diselamatkan. Amin saudara. Jangan cuma packaging saudara. Tuhan Yesus memanggil saudara untuk saudara bekerja di ladang Tuhan. Saudara dipanggil bukan menjadi penikmat berkat. Tuhan, saya tanya dulu, boleh gak kita minta berkat? Ini yang khotbah galak banget sih ya, jadi jawabnya takut. Boleh gak kita minta berkat? Boleh. Boleh gak kita berdoa minta Tuhan berkati tokoku? Boleh? Boleh. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan, ketuklah maka pintu akan. Jadi boleh. Orang yang berdoa minta sama Tuhan itu artinya kita bergantung sama Tuhan. Tapi kalau mau berkualitas, kalau mau lebih dewasa rohani, doanya udah beda. Tuhan, aku meminta A. Saya ambil contoh ya, saya. Anak saya cuma satu saudara. Yang saya bawa ini ponakan saya. Bukan anak saya. Anak saya satu. Laki-laki, sekarang umur 22 tahun, sudah bekerja. Tinggi, besar, ganteng. Beda tipis sama Ricky Martin. Ronaldo dah. Saudara, saya tunggu dia 8 tahun. Saya pendeta, suami saya pendeta. Saya sering KKR, banyak yang maju pasangan-pasangan. Mau didoakan apa? Bu, kita 3 tahun belum punya keturunan. Oke, Tuhan berkati. Beberapa bulan saya diundang lagi saudara. Tante ingat saya enggak? Enggak, ya memang enggak lah ya, kan banyak yang dilayani. Tante, waktu itu saya didoakan pengen punya keturunan. So, Tante puji Tuhan, saya positif sekarang baru 3 bulan. Makasih ya Tante, makasih sama Tuhan. Saya sering begitu. Pada titik saya agak ngomong sama Tuhan. Tuhan, masa yang lain gue doain melandung, gue kagak melandung. Saya manusia loh saudara. Saya manusia loh. Saudara tahu sampai saya dan suami berdoa dan bekerja. Jadi doa iya, berharap sama Tuhan iya. Sampai ke Sinse. Sampai lakukan semua. Ke spesialis profesor udah semua saudara. Ke Sinse, atau Sinse sudah. Dikasih obat udah Sinse mahal. Sinse itu yang ini loh kalau orang Chinese megang tangan itu ya. Udah bayarnya mahal, pulang-pulang dikasih obat ramuan. Serutan kayu. Bentuknya gitu-gitu kok saya gak ngerti loh. Rempah-rempah apa yang gak ngerti, pahitnya ujubillah. Kagak juga tuh. Saudara tahu kapan saya punya anak? Waktu saya infeksi. Saya ada infeksi di kandungan saudara. Saya ke dokter kandungan yang terakhir. Saya dikasih antibiotik, Bapak Ibu Saudara tahu antibiotik ya. Kalau kita minum antibiotik tidak akan pernah ada
yang namanya maaf sudah sperma atau apapun akan nyangkut. Karena antibiotik itu mematikan segala sesuatu yang aneh, yang dianggap asing gitu loh. Saya minum antibiotik 30 butir. Suami saya minum 30 butir. Jadi biar enggak virusnya tuh bolak-balik. Baru saya minum 3 butir. Saya juga baru pulang dari dokter kandungan. Saya iseng sudah. Pak, kita ke dokter kandungan lagi ya. Suami saya udah agak malas. Ngapain lagi sih? Kan barusan juga ke dokter kandungan. Ini 30 aja belum selesai. 30 dulu baru balik lagi. Ya nggak apa-apa, aku pengen aja. Ya udah kalau nggak mau nganterin ya udah saya sendiri. Ya udah ayo. Waktu itu suami saya naik motor. Motor juga pinjaman dari gereja. Belum punya mobil saudara. Jarak dari rumah saya ke rumah sakit itu jalanannya jelek di daerah Ciledug. Begitu. Lobang-lobang. Suami saya boncengin saya. Pas berangkat sambil kesel kali ya. Dubak. Saya bonceng sampai gitu saudara. Sampai ke dokter kandungan. Bu, kok datang lagi? Iya dok, saya masih pengen aja dilihat setelah 3 kali minum ada perubahan. Kan belum bu, baru 30 kata dokternya. Ya sudah sini, gak apa-apa. Saya USG. Waktu di USG, sebentar ibu. Ibu tolong ke lab. Maaf ya, ibu mesti itu loh periksa air seni. Coba lihat hasilnya. Saya ke sana, itu pada bulan puasa kalau nggak salah. Saya duduk nungguin, suami saya tetap di ruang tunggu, suami saya udah cuek banget, udah agak malas lah gitu. Ngapain lagi sih gitu ya. Saya ke sana. Selang beberapa menit, mantri itu keluar ngasih amplop. Bu, atas nama Andriana, nih bu hasilnya. Makasih ya mas. Saya penasaran, mas. Hasilnya apa? Positif apa negatif? Dia santai aja. Positif bu, oh ya makasih. Hah? Saya kaget. Hah mas? Bentar. Ini bulan puasa loh mas, jangan bohong. Positif. Ibu mau positif apa negatif? Positif, ya itu positif. Saya mau lompat saudara. Waktu gue kesini saya ke dokter gak jadi-jadi. Gue minum antibiotik. Apa dia gak salah? Saya bawa hasil labnya. Saya diem aja gak ngomong sama suami saya. Masuk ke dokter. Dok, sudah dok. Dibuka sama dokternya. Yang pertama diselamatin suami saya. Pak, selamat ya, ibu positif. Saya diselamatin. Saya langsung berdiri dong. Saya madep ke suami saya begini. Maksudnya biar dipeluk. Suami saya, hah positif, hamil dok? Ya, hah hamil dok? Suami saya peluk dokternya. Saya begini. Ya sudahlah karena dia senang kali sudah ya. Baru peluk saya, ya sudah. Tadi berangkat naik motor, gue bilang pulangnya saudara. Itu motor nyaris tidak berjalan. Takut rontok. Saya mau kasih tahu saudara ya. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga. Saya menunggu anak begitu lama. Tapi pada waktu apa? Pada waktu saya berkata, Tuhan mau kasih anak, Tuhan tidak kasih anak, tidak jadi masalah. Sumber sukacitaku adalah Tuhan. Pada waktu saya berserah penuh sambil saya minum antibiotik, disitulah Tuhan nyatakan mujizat. Amin saudara. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara, jangan Kristen packaging. Kalau ada doa-doa yang belum dijawab, disitulah Tuhan sedang melatih kualitas kesabaranmu dalam menantikan doa. Yang terakhir, haleluya yang terakhir. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, harus ada harga yang dibayar. Setuju? Saya kasih ayat-ayatnya, sudah baca sendiri aja ya. Orang Kristen itu paling malas dikasih PR. Dibaca ya amin. Sampai tangga juga udah lupa ayatnya. Oke, bagaimana agar hidup kita berharga dan berkualitas mahal? Untuk mendapatkan kualitas yang baik dan mahal, harus ada harga yang dibayar. Bapak Ibu, siapa yang suka duren di sini? Beneran loh, angkat tangan. Suka duren, Ibu suka duren? Wah banget, sama Bu sama saya. Kalau duren montong, duren Bangkok Bu, yang dagingnya tebal, bijinya kecil, manis, legit. Ibu percaya gak? Gede Bu. Harganya 25.000. Percaya gak Bu? Enggak percaya. Kalau saudara mau duren yang legit, dagingnya tebal, bijinya kecil, rasanya luar biasa. Dia punya daging-daging itu yang
pas dibelah itu banyak banget. Harganya pasti mahal, ada yang sampai 450.000. Untuk sesuatu yang betul-betul saudara mau dapat hasil yang baik harus pakai harga yang mahal. Sampai sini ngerti saudara? Kalau saudara mau pelayanan yang baik harus ada harga yang mahal, keluar waktu buat latihan. Kalau saudara mau pengen gereja ini maju, datang sama Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Saya bisa bantu apa Pak? Jangan, tolong besok kamu jadi panitia ya. Dia aja Pak, dia aja. Tapi di sini gak ada Bapak Gembala, di sini luar biasa. Ini saya kasih contoh. Kalau saudara mau hasil yang luar biasa, kualitas rohani yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar. Kalau engkau ingin keluargamu dipulihkan, Bapak, Ibu, Papa, Mama, ada harga yang harus dibayar. Anak-anak muda, kalau engkau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kualitas rohanimu luar biasa. Bukan engkau yang kejar berkat, cari kerjaan, repot banget. Tuhan yang akan promosikan hidupmu. Kau gak capek, bukan lo yang kejar berkat, berkat yang kejar kehidupanmu. Kualitas yang luar biasa, gimana? Bayar harga. Kalau Roh Kudus bangunkan engkau jam 3 subuh, jangan belagak pilon. Tiba-tiba mendusin apa ya bahasanya? Kebangun. Jam 3 kebangun. Tiba-tiba Roh Kudus ngobrol. Siapa yang baju hijau namanya? Hah? Yanti. Ya gak denger audible. Tapi pas bangun, tiba-tiba Roh Kudus bilang, Yanti duduk. Kamu berdoa. Sekarang kamu berdoa untuk temanmu. Namanya Veronica. Dia sedang punya masalah. Mau gue pikirin Tuhan. Ada harga yang mesti dibayar jam 3 subuh. Kenapa gue tiba-tiba ngedoain Veronica? Emang dia siapa gue? Gue juga lagi gedak sama dia. Diajak senyum aja kagak mau. WL pinter. Gue salamin kagak mau ngeliatin. Justru yang begitu disuruh Tuhan ngedoain. Ada harga yang mesti dibayar. Saudara dibangunin Roh Kudus pagi-pagi jam 5 suruh doa aja susahnya minta ampun. Saudara suruh mari memberi karena gereja kita mau Natalan. Hanya orang yang menuai. Itu kalau orang itu Oke, saya mau selesai udahan. Sabar. Sabar ya Bapak Gembala sebentar. Saya kalau khotbah biar saudara ngerti, maaf ya Bu. Ini pendeta memang pendeta nyentrik ini saudara. Saya kan tadi khotbah terakhir. Kalau mau hasil yang luar biasa, ada harga yang harus. Saya pendeta yang mau bayar harga. Ya, jadi biar hasil khotbahnya saudara diberkati. Sebentar. Kalau saya ngomong doang, saudara kagak mudeng. Saya tanya sekarang, ini apa saudara? Pinter anak-anak ya. Ini pisang. Yang main drum tadi siapa namamu nak? Pito. Sini Pito. Sini. Nih ini pendeta yang bayar harga. Yaudah di sini sayang. Pito. Waktu kau main drum, tante lihat kamu kayaknya mukanya lapar. Jadi kau kupanggil, ya. Bapak Ibu, ini pisang raja. Walaupun namanya raja, tapi tetap kecil bentuknya, ya. Sini Pito, kau pegang dulu ya. Nah, kau diam sini saja. Oke, sebentar. Nah, sini. Yanti sini kamu. Oke. Dia dari tadi Pak Gembala, waktu saya khotbah, dia mendengarkan dengan seksama. Yes, haleluya. Excited, jadi dapat hadiah. Iya, tuh ramah kan? Karena kamu ramah tak hadiahin pisang, walaupun kamu badan agak lumayan ya. Tapi kamu harus juga nggak boleh makan banyak-banyak. Jadi kamu kecil saja. Ini apa saudara? Ini pisang Lampung namanya. Ibu-ibu tahu namanya pisang Lampung. Pisang raja itu seraup tadi saya beli harganya 3.000. Pisang Lampung seraup tadi itu isinya ada 7, harganya 2.000. Mahal mana? Raja.
Nih kamu pegang ya, jangan banyak makan. Nah, sini. Siapa Yanti sampingmu tuh yang baju biru siapa namanya? Ini pendeta paling Agus ini Gus. Berhubung dia pria badan besar, dapat pisang yang besar. Ini pisang apa Bapak Ibu? Pisang tanduk. Pisang. Aku lihat kayaknya kamu sudah 2 hari tidak makan. Dia wajahnya lemas Bapak Gembala. Nah ini buat kamu. Nah, satu lagi ya. Tadi aku lihat yang main gitar di sini siapa namanya? Sini. Kena juga gue katanya. Nih, aku lihat dia semangat loh main gitarnya. Kau semangat main gitarnya kau. Nah, sini. Dia aku kasih yang paling terbaik. Ini pisang. Pisang apa? Sunpress. Pisang Sunpress ini saya beli dapat 4, harganya 25.000. Si Agus nih pisang tanduk besar satunya harganya 5.000. Ya, oke. Sini kau pegang. Nah, Bapak Ibu jemaat lihat wajah mereka yang kelaparan. Coba buka pisangnya. Ayo kau buka lah. Gus, buka Gus. Buka pisang kok gak bisa kau. Suruh makan pisang malu-malu dia ya. Kalau dikasih stick kau lahap banget. Oke. Ya sudah dibuka. Aku tahu Yanti kenapa gue dapat kecil mana kelihatan busuk pula gitu ya. Yan, kau lihat jemaat yang agak sedikit busuknya Yan. Kamu ke depan dikit Yan. Kalau lihat agak sedikit itu. Itu bukan busuk, tapi kalau orang Jawa bilang dalu. Karena kepencet, jadi bukan busuk. Ya, dia sambil ragu-ragu tuh bukanya tuh. Oke, udah buka semua? Buka semua? Makan. Seriusan, makanlah kau. Enggak, Bapak Gembala gak marah, bener. Disuruh makan, beneran makan. Gigit aja. Sudah makan. Kau susah kali kau Gus. Aduh, paling besar susah kali dia makan. Oke. Saya udah selesai khotbah tapi saya kasih ilustrasi ini. Ini pendeta bayar harga banget. Gue khotbah panjang-panjang lu kagak mudang-mudang gue kasih ilustrasi aja ya. Sini kau. Kau dapat pisang yang paling mahal 25.000 itu. Oke, rasanya gimana Say? Manis. Jangan takut-takut gitu beneran serius nih. Manis. 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 Ada sepet-sepetnya gak? Manis pure. Manis. Sini kamu. Lapar dia. Disuruh segigit. Memang kau main drum tadi sampai kelaparan. Ini pisang raja kau ya. Rasanya gimana? Manis, manis. Ada pahit-pahitnya? Sepet-sepetnya? Serius? Manis? Wah manis, oke. Sini Gus. Wajahnya ngeliatin saya kayaknya gak suka banget gitu. Kau dapat yang besar, kau jangan marah padaku kau Gus. Gimana rasanya Gus? Manis Bu. Hah? Serius? Ada sepetnya gak? Enggak, cuman keras. Manis, cuman keras, gak ada sepetnya. Kau tadi sampai pakai tenaga dalam ya? Gitu. Manis tapi keras. Kau. Aku gak nanya manisnya gak? Perasaanmu waktu membuka itu kayaknya agak sedikit kepencet dan busuk. Apa perasaanmu? Agak-agak sedih sih ya Bu ya. Aku gede tapi dapat kecil. Rasanya gimana? Manis, rasanya manis. Gak ada sepet-sepetnya? Gak ada. Saya kasih tahu saudara gini. Saya tanya sekali lagi ya. Yang dipegang mereka berempat adalah buah. Setuju? Buah namanya apa anak-anak? Empat-empatnya namanya pisang. Kamu jangan marah-marah ya. Empat-empatnya namanya pisang. Tapi harganya berbeda. Namanya rasanya ada yang sama manis,
ada yang kalau jujur ya agak ada sepet gimana dikit. Kalau gue suruh gigit gantian lu pasti juga beda lagi nih pendapatnya. Ada yang manis tapi keras. Saudara sama-sama disebut Kristen. Tapi harganya beda. Manisnya beda. Ada yang manis tapi keras. Ada yang gak manis tapi sepet sama sekali. Ada yang sepet tapi keras. Itu sesuai pengenalan saudara kepada Yesus. Semakin kau kenal Yesus, semakin memasrahkan hidupmu pada Tuhan dan bertobat seutuhnya. Maka saudara, sekalipun engkau harganya seraup 2.000 tapi tetap manis. Semua namanya pisang, semua namanya Kristen. Tapi harganya berbeda. Harga saudara jadi orang Kristen beda di mata manusia dan di mata Allah. Kalau mau sama, berkualitas, tetap manis dirasakan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin saudara. Mulai pagi ini pulang kebaktian, bertobat, dekat dengan Tuhan. Amin. Yang berdosa tinggalkan dosa saudara. Amin saudara. Memberi dengan hati saudara. Memberi bukan hanya persembahan, waktu, jiwa saudara. Daripada saudara capek-capek scroll. Setel pujian dan penyembahan. Saya mau kasih tahu saudara, pelayanan saya pelayanan okultisme pelepasan. Termasuk saya melepaskan orang-orang gila dan akhirnya ketahuan sama Tuhan. Ini gila gara-gara apa? Keluarganya datang enggak ceritain gilanya karena apa. Akhirnya kami tim jadi tahu karena kami yang doakan. Dengan apa? Pujian dan penyembahan. Saya pelepasan enggak pernah teriak-teriak saudara. Dalam nama Yesus keluar. Enggak pernah. Yang ada setan enggak keluar kita batuk-batuk. Yesus nama yang berkuasa. Aku perintahkan engkau dalam nama Yesus yang berkuasa. Kuasa Tuhan ada dalam diriku, roh yang dalam diriku lebih besar kuasanya, sekarang aku perintahkan keluar, sopan. Karena ada setan yang gak sopan saudara. Kalau orang gila, wow dia mau keluar aja, di Alkitab ada, ditarik ke api. Pernah lihat kan? Gak pernah baca Alkitab sih. Saya suruh keluar sopan, karena berapa kali, itu kalau kuasa kegelapan mau keluar, itu orang naik ke teralis. Lah kalau dia tiba-tiba ngelepas dari atas plafon, nah kan luka. Jadi kita punya kuasa di dalam Tuhan. Udah, kau bawa sana pisangnya. Sudah bawa. Sampai di sini saudara mengerti? Mengerti? Saudara mau pisang juga? Oh enggak. Udah yuk kita pulang. Udah ya, ayo pemusik sini. Gue bilang juga apa no, si Pinto benar-benar lapar no. Punya temannya aja diminta sama dia. Oke. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pertama ini. Pesan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang hanya packaging saudara. Jangan merasa bangga saudara hanya bisa keluar masuk gereja. Kedewasaan rohanimu bukan berapa lama, berapa tahun kau jadi orang Kristen. Tapi bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin kau bisa melayani di atas mimbar. Tapi bukan itu yang sekedar Tuhan lihat. Banyak orang bisa melayani di atas mimbar, khotbah, pimpin pujian, melayani, bahkan punya titel jadi majelis, doktor MTH. Tapi yang Tuhan mau saudara. Bagaimana engkau peka mendengarkan suaraku nak. Sehingga rencanaku jadi atas hidupmu. Engkau melayani aku, bukan melayani perutmu. Bukan melayani promosi namamu. Tapi biarlah melalui kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang Kristen yang berkualitas dan berharga saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak ibu saudara yang mengerti firman Tuhan sebelum engkau pulang. Tutup matamu, tundukkan kepala. Tuhan tidak hanya memanggil engkau menjadi orang yang beragamakan Kristen. Tapi Tuhan memanggil engkau untuk engkau menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bapak ibu saudara adalah tentara-tentara Kristus.
Bapak Ibu Saudara adalah bukan cuma hamba Tuhan, tapi diangkat menjadi anak Tuhan, bahkan mempelai Kristus. Berkualitaslah. Kalau mau melayani, melayani dengan betul, dengan hati saudara. Bukan cuma skill perlu, tapi jaga rohmu, jangan sombong, belajar rendah hati. Ingat, kita ada bahkan masih bisa bernafas hari ini karena Tuhan Yesus. Engkau masih bisa bekerja, punya usaha, punya toko, masih bisa kuliah. Engkau sehat karena Tuhan Yesus. Mari belajar jadi orang Kristen yang tahu diri dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Engkau yang diberkati firman Tuhan, engkau yang mengerti firman Tuhan, taruh tanganmu di dada. Oh, oh, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hambamu mengangkat tangan. Hambamu berdoa untuk anak-anakmu Tuhan yang diberkati dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berpikir kami baik-baik saja. Kami menjadi orang Kristen, mungkin kami tidak sama dengan yang lain. Kami bukan pezina, kami bukan pembunuh. Kami tidak melakukan hal-hal yang berdosa secara kriminal. Tapi tanpa kami sadari kami sombong. Kami sering berbohong. Kami sering iri. Tuhan ampuni kami. Kami masih menyimpan trauma di masa lalu. Kami masih luka batin. Kami tidak bisa mengampuni. Kami masih punya dosa yang mungkin gembala sidang tidak tahu, majelis tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Bertobat hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ibadah pertama hari ini. Berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir. Pertama-tama berkat kedewasaan rohani. Saat engkau dewasa rohani, berkat materi, Tuhan terlalu mudah mencukupkan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka segala kebutuhanmu Tuhan terlalu gampang memberikannya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, biar kiranya berkat Tuhan turun bagi umat-Mu. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan jemaat di tempat ini yang ibadah pertama, mereka diajar memiliki kekristenan yang berkualitas. Hidupnya berharga, berguna untuk kerajaan surga. Kami yang berbuat dosa mulai saat ini bertobat. Kami Tuhan yang tidak serius melayani hanya karena Tuhan kebiasaan bertobat. Kami tidak melihat Engkau dengan mata jasmani kami, tapi kami sedang melayani untuk Raja segala Raja. Kami sedang menyembah beribadah untuk Raja segala Raja. Dan ajar kami Tuhan, serius di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan mempersiapkan hati. Kualitas kehidupan kami menentukan kami dewasa rohani atau tidak. Saat kami bertumbuh dan dewasa rohani menentukan apakah Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia atau tidak. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biar firman dan ilustrasi ini mengajar kepada semua kami. Terima kasih Bapa, kami telah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, haleluya. Terima kasih untuk hambanya, firman Tuhan yang sungguh memberkati dan luar biasa. Bapak Ibu semua, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan menabur bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang di ibadah GBI PKP BCP. Bagi yang pertama hadir, kami berharap kita dapat bertemu bersama kembali.
Berikut adalah kegiatan GBI BKP BCP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, pada hari Selasa kita ada doa terobosan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom dan via onsite di Asera One West. Dan pada hari Kamis dan sampai hari Sabtu kita ada Cool. Pada hari Kamis ada Cool Bible. Pada hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Dan yang terakhir pada hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut terkait Cool, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu morning prayer diliburkan dikarenakan ada MDPG di SICC Sentul. Pada hari Minggu kita akan kembali beribadah di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park. Ibadah pertama pukul 9, ibadah kedua pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar. Selain itu, gereja kami juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu selalu Kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Kami boleh Tuhan Yesus mendapat Tuhan Yesus kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu Tuhan, Tuhan sampaikan Tuhan di tempat ini selamat tanpa kurang satu apa. Biar kiranya Tuhan terus perlindungan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Yaitu Tuhan Ibu Pendeta Adriana Tuhan. Biar Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kemanapun hamba-Mu Tuhan melangkah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Engkau bawa hamba-Mu Tuhan semakin lebih dahsyat Tuhan, semakin lebih luar biasa Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan, kalau kembali dari tempat ini Tuhan, biar perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Tibakan dia Tuhan di tengah-tengah keluarganya tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menjaga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan lindungi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan diberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Biar Tuhan Yesus lewat firman-Mu Tuhan pagi hari ini jemaat-jemaat-Mu diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini Tuhan. Biar Tuhan tempat ini Tuhan semakin pakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan persembahan kami Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan kami pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat yang sudah memberi Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, apapun Tuhan yang mereka Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau pulang dari tempat ini Tuhan. Biar Tuhan tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tibakan kami di tempat kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerahku dan
Mari angkat kedua tangan saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau di ladang, keluar masukmu, dilindungi oleh Tuhan dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan yang perkasa menyertai, melindungi seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara.